Halo Ibu dan teman-teman, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang barisan dan deret aritmatika geometri. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, saya perwakilan dari kelompok 3 akan memperkenalkan siapa saja anggota-anggota kelompok kami. Nah, untuk yang pertama saya sendiri, Winda C. Banjarnahor dengan NIM 191449094. Yang kedua, Lisa Listiani dengan NIM 191441082. Yang ketiga, Dewina Ambarita dengan NIM 191414102. Nah, setelah memperkenalkan diri, kami akan menjelaskan tentang materi barisan dan deret aritmatika dan geometri. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semua, saya Dewina. Saya akan menjelaskan tentang pengertian barisan dan deret. Yang pertama adalah barisan bilangan. Barisan bilangan adalah susunan bilangan yang memiliki pola atau aturan tertentu antara satu bilangan dengan bilangan berikutnya. Contohnya ada barisan bilangan asli, barisan bilangan asli genap, barisan bilangan segitiga, barisan bilangan Fibonacci. Nah, bilangan-bilangan yang membentuk suatu barisan disebut suku-suku barisan. Suku pertama dilambangkan dengan U1, suku kedua dengan U2, suku ketiga dengan U3, dan suku ke K dilambangkan dengan UK. Suku ke N dengan UN, N atau N bilangan asli. Kemudian ada contohnya seperti di bawah ini. Iqbal melihat pola pada suku kedua adalah 2 kali suku pertama ditambah 1. Suku ketiga adalah 2 kali suku kedua ditambah 1 dan seterusnya. Nah, suku pertama sama dengan 2. Suku kedua sama dengan 2 dikali 5 ditambah 1 sama dengan 11. Suku ketiga 2 dikali 11 tambah 1 sama dengan 23. Suku keempat sama dengan 2 dikali 23 tambah 1 sama dengan 47. Dengan melihat keteraturan pola tersebut, Iqbal meneruskan hingga menemukan suku kelima dan keenamnya, yaitu suku kelima 2 kali 47 tambah 1 sama dengan 95. Suku ke-6 2 kali 95 tambah 1 sama dengan 191. Jadi, dua suku berikutnya adalah 95 dan 191. Berikut deret. Tadi kan kalau kita perhatikan kembali barisan U1, U2, U3, U4 sampai dengan UN, jika suku-suku tersebut dijumlahkan dalam bentuk U1 tambah U2, tambah U3, tambah U4, tambah U5, tambah sampai dengan seterusnya sampai dengan UN, maka penjumlahan barisan tersebut dinamakan deret. Contohnya ada di bawah berikut. Diketahui suatu deret 2 tambah 4 tambah 6 tambah sampai dengan seterusnya, hitunglah jumlah 5 suku pertama. Nah, kita kan sudah ketahui bahwa untuk mendapatkan suku berikutnya, maka suku sebelumnya ditambah dengan 2, sehingga U4 sama dengan U3 tambah 2 sama dengan 6, tambah 2 sama dengan 8. Begitu juga dengan U5, U4 tambah 2. Hasilnya sama dengan 10. Sehingga SN sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 sama dengan 30. Jadi 5 suku pertama deret tersebut adalah 30. Kemudian ada barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah suatu barisan dengan selisih atau beda antara dua suku berurutan selalu tetap. Bentuk umumnya ada U1, U2, U3, U4 sampai dengan UN atau A, A tambah B, A tambah 2B, sampai seterusnya, buka kurung A tambah buka kurung N dikurang 1 tutup kurung kali B tutup kurung. Nah,
Secara umum, U1, U2, U3, U4 sampai dengan UN adalah barisan aritmatika apabila U2 kurang U1 sama dengan U3, U2 sama dengan U4, U5 sama dengan seterusnya. Konstanta ini disebut beda dan dinyatakan dengan B. Pada barisan aritmatika berlaku UN dikurang UN dikurang 1 sama dengan B, sehingga UN sama dengan UN dikurang 1 tambah B. Selanjutnya ada rumus umum suku KN pada barisan aritmatika. Misalnya, suatu barisan aritmatika dengan suku pertama A dan beda B, maka suku barisan itu dapat divisualisasikan sebagai berikut. Selanjutnya ada suku tengah pada barisan aritmatika. Kemudian ada contoh soal. Yang pertama adalah diketahui barisan aritmatika 3,5, 7,9 sama dengan 95. Banyak suku pada barisan itu adalah ganjil. Kemudian yang ditanya adalah carilah suku tengahnya. Kemudian yang B, suku keberapa suku tengahnya. Terus yang ke C, berapakah banyak suku barisan itu? Nah, penyelesaiannya dapat dilihat di bawah berikut. Kemudian kita lanjut dengan sisipan pada barisan aritmatika. Misalnya di antara dua bilangan real X dan Y dengan X tidak sama dengan Y, akan disisipkan sebanyak K buah bilangan. Dengan K elemen bilangan asli. Bilangan-bilangan semula dengan bilangan-bilangan yang disisipkan itu membentuk suatu barisan aritmatika. Gambarnya bisa dilihat di bawah. Nilai beda barisan aritmatika yang terbentuk dapat ditentukan dengan menggunakan hubungan B sama dengan Y dikurang X per K tambah 1 dengan X dan Y elemen bilangan real, X tidak boleh sama dengan Y, dan K elemen bilangan asli. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke contoh. Nah, di mana contohnya adalah di antara bilangan 4 dan 28 disisipkan 5 buah bilangan, sehingga bilangan-bilangan semula dengan bilangan-bilangan yang disisipkan membentuk suatu barisan aritmatika. Nah, kita diminta untuk mencari beda dari barisan aritmatika yang terbentuk. Nah, untuk yang pertama kali, kita tentukan dulu apa yang diketahui pada soal. Nah, pada soal diketahui X-nya sama dengan 4, dan Y-nya sama dengan 28, dan K-nya adalah 5. Maka kita masukkan ke rumus yang telah dijelaskan teman kita tadi, B sama dengan Y dikurang X per K plus 1. 28 dikurang 4 per 5 plus 1, 24 per 6 menjadi 4. Jadi, beda barisan aritmatika yang terbentuk adalah sama dengan 4. Oke. Selanjutnya kita masuk ke deret aritmatika. Jumlah beruntun suku-suku suatu barisan aritmatika disebut sebagai deret aritmatika. Nah, jika U1, U2, U3 sampai UN merupakan suku-suku barisan dari aritmatika, maka U1 plus U2 plus U3 sampai plus UN itu dinamakan sebagai deret aritmatika. Nah, kita masuk ke contoh. Dari barisan aritmatika 1, 3, 5, 7 sampai 99 dapat kita bentuk deret aritmatika menjadi 1 plus 3 plus 5 plus 7 sampai plus 99. Nah, untuk yang kedua, dari barisan aritmatika 2, 4, 6, 8 sampai 2N dapat kita bentuk deret aritmatika menjadi 2 plus 4 plus 6 plus 8 sampai plus 2N. Maka dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa bentuk umum dari deret aritmatika itu adalah U1 plus U2 plus U3 plus U4 plus sampai plus UN.
Oke, kita masuk ke bagian A, rumus jumlah suku ke N suku pertama deret aritmetika. Jumlah N suku pertama deret aritmetika biasanya dilambangkan dengan Sn, atau dengan Sn itu dapat kita tentukan dengan Sn sama dengan U1 plus U2 plus U3 sampai plus UN dikurang 2 plus UN dikurang 1 plus UN. Lalu kita substitusikan U1 sama dengan A, U2 sama dengan A plus B, U3 sama dengan A plus 2B, sampai UN dikurang 2 sama dengan UN dikurang 2B, UN dikurang 1 sama dengan UN dikurang B, kita substitusikan ke rumus berikut. Maka menjadi Sn sama dengan A plus B plus A plus 2B sampai plus UN dikurang 2B plus UN dikurang B plus UN. Nah, ini menjadi persamaan yang pertama. Lalu untuk persamaan yang kedua, kita bisa membalikkan dari belakang ke depan menjadi Sn sama dengan UN plus UN min B plus UN min 2B plus sampai seterusnya plus A plus 2B plus A plus B plus A. Ini menjadi persamaan yang kedua. Lalu, persamaan yang pertama ini kita jumlahkan dengan persamaan yang kedua, sehingga kita peroleh 2Sn sama dengan A plus UN plus A plus UN plus A plus UN sampai A plus UN. Maka penjumlahan N suku dengan masing-masing sukunya adalah A plus UN. Sehingga menjadi 2Sn sama dengan N dikali A plus UN. Karena ini banyak sukunya sebanyak N. Sehingga kita kalikan dengan N. Maka Sn-nya sama dengan N per 2 dikali A plus UN. Sehingga jumlah N suku pertama suatu deret aritmetika U1 plus U2 plus U3 sampai seterusnya plus UN dapat ditentukan dengan rumus Sn sama dengan N per 2 dikali A plus UN, atau Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N dikurang 1 dikali B, dengan N merupakan banyak suku dan A merupakan suku pertama dan UN merupakan suku ke N. Oke, kita masuk ke sifat-sifat Sn pada deret aritmetika. Untuk yang pertama, Sn sama dengan N per 2 dikali A plus UN merupakan fungsi kuadrat dari N, di mana N merupakan bilangan asli yang tidak memiliki suku tetapan. Nah, bisa dijabarkan Sn sama dengan N per 2 A dikali A plus UN. Nah, UN-nya kita ubah menjadi Sn sama dengan N per 2 dikali A plus N dikurang 1 dikali B. Sehingga kita mendapatkan Sn sama dengan B per N kuadrat tambah A dikurang B per 2 dikali N. Oleh karena itu, mengapa Sn sama dengan N per 2 dikali A plus UN disebut fungsi kuadrat dari N yang tidak memiliki suku tetapan. Nah, untuk sifat yang kedua, untuk setiap N elemen bilangan asli berlaku hubungan Sn dikurang Sn min 1 sama dengan UN, atau UN merupakan suku ke N. Oke, kita masuk ke contoh. Untuk contoh yang pertama, hitunglah jumlah deret aritmetika 2 plus 4 plus 6 sampai seterusnya sampai plus 60. Nah, untuk menghitung jumlah deret pada soal tersebut, perlu kita tentukan terlebih dahulu banyak suku N dengan rumus UN sama dengan A plus N dikurang 1 dikali B. Kita ketahui A-nya 2, B-nya 4 dikurang 2, 4 dikurang 2 menjadi 2, dan UN-nya adalah 60. Kita substitusikan ke rumus UN menjadi 60 sama dengan 2 plus N dikurang 1 dikali 2. Maka 60 sama dengan 2N, dan kita dapatkan N-nya sama dengan 30. Maka kita
kita mencari jumlah deret aritmetika tersebut dengan rumus S30 sama dengan 30 per 2 dikali A plus U30 sama dengan 15 dikali 2 plus 60, hasilnya 930. Jadi, sesuai dengan proses yang telah kita lakukan, maka jumlah deret aritmetika dari 2 plus 4 plus 6 sampai plus 60 adalah 930. Oke, untuk soal yang kedua, jumlah n suku pertama dari deret aritmetika ditentukan oleh rumus Sn sama dengan n pangkat 2 plus n. Nah, kita diminta untuk menentukan suku ke n dari deret tersebut. Pertama, kita betul diketahui Sn-nya n kuadrat plus n. Maka untuk Sn dikurang 1 menjadi n dikurang 1 pangkat 2 tambah n. Sehingga n kuadrat dikurang 2n plus 1 plus n sama dengan n kuadrat min n plus 1. Oke, sesuai dengan hubungan UN dan Sn tadi, maka kita buat UN sama dengan Sn min 1. Sn tadi n kuadrat tambah n dan Sn dikurang 1 adalah n kuadrat dikurang n plus 1. Maka kita dapat UN-nya 2n min 1. Sehingga kita bisa menentukan suku kelima dari deret tersebut dengan rumus UN U5 sama dengan 2 dikali 5 dikurang 1 sama dengan 10. Jadi, suku kelima dari deret tersebut adalah 9. Oke, kita masuk ke barisan geometri. Di mana barisan geometri ini merupakan suatu barisan bilangan yang memiliki perbandingan atau rasio atau biasa dilambangkan dengan R antara dua buah suku terdekat berturut-turut selalu tetap. Nah, untuk bentuk umumnya itu U1, U2, U3, U4 sampai UN. Lalu untuk nilai R dapat kita peroleh dari U2 per U1 atau U3 per U2 atau U4 per U3 atau UN per UN-1, di mana R-nya tersebut konstan. Oke, kita masuk ke bagian A, suku ke N dari barisan geometri. Nah, suku ke N dengan suku pertamanya A dan rasionya R. Maka U1-nya sama dengan A atau AR pangkat 0 atau AR pangkat 1 dikurang 1. Untuk suku keduanya itu menjadi U1 dikali R. U1-nya tadi kan A, maka A dikali R pangkat 1 atau AR pangkat 2 dikurang 1. Dan U3-nya U2 dikali R. U2 tadi AR pangkat 1, maka AR pangkat 1 dikali R menjadi AR pangkat 2. Atau AR pangkat 3 dikurang 1. Sampai UN-nya sama dengan AR pangkat N dikurang 1. Jadi, bentuk baku dari barisan geometri tersebut adalah A, AR, AR pangkat 2, AR pangkat 3, sampai AR pangkat N dikurang 1. Dan bentuk baku suku ke N dari barisan geometri tersebut adalah UN sama dengan AR pangkat N dikurang 1. Nah, untuk keterangannya, UN sama dengan suku ke N, A, suku pertama atau U1, R, rasio, dan N banyak suku. Kita masuk ke contoh. Diketahui barisan geometri 2, 4, 8, 16, sampai 512. Kita diminta untuk menentukan yang pertama rasio, dan yang kedua suku ke-6. Nah, kita jawab. Seperti yang saya jelaskan tadi, cara menentukan R itu U2 per U1. Menjadi 4 per 2 sama dengan 2. Kita dapat R-nya sama dengan 2, dan diketahui A-nya 2. Maka untuk mencari suku ke-6 atau U6 sama dengan AR pangkat 6 dikurang 1, atau AR pangkat 5, menjadi 2 dikali 2 pangkat 5. Hasilnya 64. Sehingga suku ke-6 dari barisan geometri tersebut adalah 64. Oke, untuk yang
Bagian B, suku tengah pada barisan geometri. Jika banyak suku atau n ganjil, maka suku tengah dari suatu barisan geometri adalah UT sama dengan akar A dikali UN, di mana UT merupakan suku tengah, A merupakan suku pertama, dan UN sama dengan suku terakhir. Selanjutnya, untuk mengetahui letak suku tengahnya, kita dapat menggunakan rumus T sama dengan setengah dikali N plus 1, di mana T merupakan posisi suku tengah dan N merupakan banyak suku. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh. Contohnya adalah diketahui barisan geometri 1/3, 1,3 sampai 243. Nah, kita diminta untuk menentukan nilai suku tengah dan terletak pada suku keberapakah suku tengah tersebut. Nah, pertama kita buat dulu diketahui A-nya 1/3, lalu UN-nya 243. Nah, yang ditanya nilai suku tengah dan letaknya di mana. Pertama kita cari suku tengahnya dengan rumus UT sama dengan akar A dikali UN. Maka UT sama dengan akar 1/3 dikali 243, maka kita dapat UT sama dengan akar 81, UT-nya sama dengan 9. Jadi, suku tengahnya itu 9. Nah, untuk mencari letak suku tengahnya, kita cari dulu banyak sukunya berapa. Untuk mencarinya, kita menggunakan rumus UN sama dengan AR pangkat N dikurang 1. Maka 243 sama dengan 1/3 dikali 3 pangkat N dikurang 1. Sehingga 243 kali 3 sama dengan 3 pangkat N dikurang 1. 729 sama dengan 3 pangkat N per 3. Kita kalikan 729 kali 3 sama dengan 3 pangkat N, sehingga 3 pangkat N dikali 3 sama dengan 3 pangkat N, maka kita mendapatkan N-nya 6, N-nya 7, sehingga banyak suku dari barisan geometri tersebut adalah 7. Nah, setelah kita mendapatkan banyaknya suku, kita cari letak suku tengah barisan geometri tersebut ada di mana, dengan rumus T sama dengan setengah dikali N plus 1. Maka T-nya sama dengan setengah dikali 7 plus 1, T-nya sama dengan 4. Sehingga UT-nya sama dengan 9 dan terletak pada suku keempat. Nah, selanjutnya di bagian C yaitu sisipan pada barisan geometri. Sisipan pada barisan geometri yaitu barisan geometri dengan rasio R disisipkan K bilangan di setiap dua bilangan yang berdekatan. Nah, setelah disisipkan K bilangan, terbentuk barisan geometri baru yang rasionya K aksen. Lalu berapakah rasio barisan geometri yang baru? Nah, untuk mendapatkan rasio barisan geometri yang baru, itu dengan rumus R aksen sama dengan akar R K plus 1. Sebagai contoh, di antara 2 dan 162 disisipkan 3 bilangan, sehingga terjadi sebuah barisan geometri baru. Tentukanlah A. Rasio barisan geometri yang baru, B. Suku tengah barisan geometri baru dan letaknya. Nah, langsung dijawab di sini yaitu diketahui barisan geometri 2 dan 162. A yaitu 2, R sama dengan 162 per 2 sama dengan 81 dan K sama dengan 3. Nah, untuk mendapatkan R aksennya yaitu R aksen sama dengan akar R K plus 1. Nah, dari yang diketahui ini kita substitusikan di rumus ini. Didapatkan R aksen sama dengan 3. Nah, untuk di bagian B ini diketahui A sama dengan 2, R aksen sama dengan 3, UN sama dengan UN aksen sama dengan 162 dan N sama dengan 2.
Nah, untuk mendapatkan N aksen ini, yaitu dengan rumus N aksen sama dengan N dikurang 1 dikali K ditambah 1. K ditambah N. Nah, lalu yang diketahui di sini disubstitusikan di rumus ini. Didapatkan N aksen sama dengan 5. Nah, lalu kita mencari suku tengahnya. UT atau suku tengah sama dengan akar A dikali UN. Seperti itu. Nah, yang diketahui di sini kita masukkan atau kita substitusikan di rumus ini. Lalu didapatkan UT sama dengan 18. Suku tengah kita dapatkan, lalu kita mencari T, nilai T-nya. T sama dengan 1/2 dikali N aksen ditambah 1. Yaitu setelah disubstitusikan di sini angka-angka yang diketahui tadi, maka diperoleh T sama dengan 3. Jadi suku tengahnya adalah 18 dan terletak pada suku ketiga. Nah, di sini ada deret geometri. Tentu teman-teman sudah tidak asing lagi mengenai apa sih deret geometri. Nah, deret geometri atau deret ukur adalah jumlah dari barisan bilangan atau jumlah dari suku yang ada. Nah, pernyataan ini teman-teman di SMP, di SMA atau SMK pasti sudah tidak asing lagi. Nah, di sini bisa hanya mengingatkan jika U1, U2, U3 sampai UN adalah suku-suku barisan geometri. Nah, disebut deret geometri apabila U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah sampai dengan ditambah UN. Seperti itu. Nah, rumus untuk menentukan jumlah N suku pertama deret geometri yaitu ada 2, teman-teman. Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 per R kurang 1 dengan R atau rasio itu lebih dari 1 atau R kurang dari negatif 1. Nah, untuk selanjutnya yaitu rumus yang kedua, Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R dengan negatif 1 kurang dari rasio atau R kurang dari 1. Nah, sebagai contoh yaitu sebagai berikut. Contohnya sebagai berikut ya. 1. Tentukan jumlah 5 suku pertama dari deret geometri, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah dan seterusnya. Nomor 2 di sini tentukan jumlah 6 suku pertama dari deret geometri 32 ditambah 16 ditambah 8 ditambah dan seterusnya. Nah, dijawab untuk bagian 1 diketahui A sama dengan 1, R sama dengan 2 per 1 sama dengan 2 dengan R lebih dari 1 ya teman-teman. Jadi rumus yang digunakan yaitu Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Nah, setelah yang diketahui ini disubstitusikan ke rumus tadi, didapatkan jumlah 5 suku pertama deret geometri yaitu 31. Ini 31. Lalu di bagian 2 ini di nomor 2 itu yang diketahui A sama dengan 32, R sama dengan 16 per 32 sama dengan kalau disederhanakan yaitu menjadi 1 per 2 dengan R kurang dari 1, maka rumus yang digunakan adalah Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R dengan benar ya teman-teman, R kurang dari 1. Nah, setelah apa yang diketahui di sini disubstitusikan ke rumus tadi, didapatkan
jumlah 6 suku pertama deret geometri yaitu 63. Seperti itu. Lalu di sini ada deret geometri tak hingga. Untuk umum deret geometri tak hingga yaitu A ditambah AR ditambah AR pangkat 2 ditambah AR pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Deret geometri tak hingga dibedakan menjadi dua, yaitu konvergen dan divergen. Konvergen atau deret geometri konvergen di sini memiliki limit Nah, untuk mencari jumlah atau deret geometri tak hingganya, di sini yang konvergen yaitu S sampai tak hingga suku S sampai tak hingga sama dengan limit Sn, n mendekati tak hingga sama dengan A per 1 dikurang R. Nah, sedangkan deret geometri divergen itu tidak dapat ditentukan jumlah deret tak terhingganya. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada contoh. Nah, contohnya itu tentukan jumlah deret geometri 1 ditambah 2 per 3 ditambah 4 per 9 ditambah 8 per 27 ditambah dan seterusnya. Diketahui A sama dengan 1, F sama dengan 2 per 3 per 1 sama dengan kebijakan menjadi 2 per 3 di mana R mutlak itu kurang dari 1. Maka untuk mendapatkan deret geometri tak hingganya yaitu limit Sn yang mendekati tak hingga sama dengan A per 1 dikurang R sama dengan 1 per 1 dikurang 2 per 3 sama dengan 3. Jadi deret geometri pada contoh ini yaitu geometri tak hingga yaitu 3. Di sini ada beberapa deret geometri tak hingga. Deret bilangan asli yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya ditambah sampai n kurang 1 ditambah n. Nah, rumusnya yaitu Sn sama dengan 1 per 2 n dikali n ditambah 1. Ada juga deret kuadrat bilangan asli 1 ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah dan seterusnya sampai ditambah n kurang 1 pangkat 2 ditambah n pangkat 2. Nah, untuk rumusnya yaitu Sn sama dengan 1 per 6 n dikali n tambah 1 dikali 2n tambah 1. Lalu ada deret kubik bilangan asli yaitu 1 ditambah 2 kubik ditambah 3 kubik ditambah dan seterusnya sampai ditambah n kurang 1 kubik ditambah n kubik. Nah, untuk rumusnya yaitu Sn sama dengan 1 per 2n dikali n tambah 1 di dalam kurung kurawal ini lalu dikuadratkan. Ada juga di sini deret bilangan segitiga yaitu 1 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 15 ditambah dan seterusnya sampai 1 per 2 n dikali n tambah 1. Nah, untuk rumusnya yaitu Sn sama dengan 1 per 6 n dikali n tambah 1 n tambah 2. Nah, di sini juga ada deret bilangan persegi 1 dikali 2 ditambah 2 dikali 3 ditambah 3 dikali 4 ditambah dan seterusnya sampai ditambah n dikali n plus 1. Nah, rumus Sn-nya yaitu 1 per 3 n dikali n plus 1 dikali n plus 2. Nah, di sini
ada juga deret bilangan balok. 1 dikali 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 3 ditambah 4 ditambah 3 dikali 4 dikali 5 ditambah dan seterusnya sampai n dikali n tambah 1 dikali n tambah 2. Nah, untuk rumusnya mendapatkan deret geometri himpunannya yaitu Sn sama dengan 1/4 m dikali n tambah 1 dikali n tambah 2 dikali n tambah 3. Seperti itu. Nah, di sini ada penjelasan mengenai notasi sigma. Bentuk notasi sigma ini memiliki bentuk umum, yaitu U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah dan seterusnya sampai tambah UN sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N UI. Seperti itu. Nah, berikut adalah contoh penggunaan notasi sigma. Di sini. Lalu di sini juga ada sifat-sifat notasi sigma. Nah, dengan menggunakan hasil dan sifat di slide sebelumnya, kita dapat menemukan rumus jumlah parsial deret aritmatika. Seperti sudah diketahui, suku N dari aritmatika yang mempunyai suku pertama A dan beda B adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, di sini deret aritmatika dengan menggunakan notasi sigma. Demikian pula deret geometri dapat dinyatakan dengan menggunakan deret notasi sigma sebagai berikut. A tambah AR ditambah AR pangkat 2 ditambah AR kubik ditambah sampai dengan ditambah AR pangkat N dikurang 1 sama dengan sigma K sama dengan 1 sama N kurang 1 AR pangkat K sama dengan A sigma K sama dengan 0 sampai N kurang 1 R pangkat K. Seperti itu. Selanjutnya ada aplikasi barisan dan deret. Di sini diberikan contoh, teman-teman. Diharapkan teman-teman paham seperti itu. Nah, contohnya dalam sebuah pertemuan, setiap tamu laki-laki berjabat tangan dengan setiap tamu laki-laki lain, dan setiap tamu perempuan berjabat dengan setiap tamu perempuan lain. Nah, yang ditanyakan, apabila terdapat 10 tamu laki-laki dan 7 tamu perempuan, berapakah banyak jabat tangan? Yang bagian B, pertanyaannya yaitu apabila terdapat N tamu laki-laki dan N tamu perempuan, berapakah banyak jabatan tangan? Nah, di sini langsung dijawab karena contoh ya teman-teman. A, banyak jabatan tangan di antara 10 tamu laki-laki adalah 9 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 9/2 dikali 9 plus 1 sama dengan 45. Banyaknya jabatan tangan di antara 7 tamu perempuan adalah 6 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 6/2 dikali 6 tambah 1 sama dengan 21. Lalu di bagian sini dari hasil A di sini ya teman-teman, dapat disimpulkan bahwa banyak jabat tangan di antara N tamu laki-laki adalah N dikurang 1 dikali N/2 dan banyak jabat tangan di antara M tamu perempuan adalah M dikurang 1 kali M/2. Jadi total banyak jabat tangan adalah 1/2 dikali N dikurang 1 ditambah M kurang 1 dikali M. Seperti itu. Di sini ada contohnya, yaitu contoh produksi pupuk.
produksi pupuk organik menghasilkan 100 ton pupuk pada bulan pertama. Kemudian setiap bulannya produksi tersebut naik secara tepat sebanyak 5 ton. Tentukan jumlah pupuk yang diproduksi selama 1 tahun. Nah, jadi banyaknya pupuk organik tersebut diperoleh barisan aritmatika 100, 105, 110, 115 dengan A sama dengan 100 dan B sama dengan 5. B ini apa? B ini beda. A itu suku pertama dan akan ditentukan baiknya produksi pupuk dalam 1 tahun atau S12. S12 sama dengan 1/2 dikali 12 dikali 2 dikali 100 ditambah 12 kurang 1 dikali 5. Nah, nanti hasilnya S12 yaitu 1530. Jadi, jumlah pupuk yang diproduksi selama 1 tahun adalah 1530 ton. Seperti itu. Dan tidak terasa, kami sudah di penghujung video. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan maupun kekurangan. Sekali lagi saya ucapkan saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa mematuhi prokes dan salam sehat teman-teman.